Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian ke-6, perebutan tafsir agama. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi penafsir ajaran Islam yang terjaga dari kemungkinan salah. Aneka ragam tafsir bermunculan untuk menjawab kebutuhan umat. Dan satu sama lain berbeda-beda karena kebutuhan yang berbeda pula sesuai dengan waktu dan tempat di mana kaum muslim hidup. Mari kita ambil contoh. Misalnya, hukum membatasi kelahiran anak atau program keluarga berencana atau KB. Di Indonesia, KB dibolehkan oleh para ulama. Alasannya adalah mempertimbangkan ledakan jumlah penduduk yang berakibat pada problem kesehatan, lapangan kerja, dan ketahanan pangan. Tapi bisa saja di negara lain diharamkan. Ayat Al-Quran yang dijadikan rujukan tergantung pada keperluannya. Yang setuju dan menolak KB masing-masing punya dalil. Dari sini saja sudah dapat ditarik sebuah konsepsi bahwa pluralisme penafsiran merupakan sebuah keniscayaan. Dan sejalan dengan perkembangan dunia yang semakin mengerucut menjadi desa buana, persoalan-persoalan yang muncul kian beragam seiring kian intensifnya interaksi di antara penduduk dunia. Belum lagi munculnya pemahaman dan kesadaran baru yang dulu tidak pernah ada. Contohnya banyak. Sebut saja misalnya kesadaran tentang kesetaraan gender, kesadaran lingkungan, kesadaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan tafsir baru. Karena itu, kompetisi tafsir tak terhindarkan. Dari sinilah kemudian muncul ungkapan merebut tafsir, seperti diskursus yang berkembang di kalangan feminis Islam. Ungkapan ini muncul sebagai arus kesadaran baru di kalangan kaum perempuan muslim untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Mereka melakukan perlawanan terhadap tafsir yang berkembang atau dikembangkan selama ini yang tidak memiliki sensitivitas gender, bahkan kontra kesetaraan manusia. Rupanya, tafsir yang diwariskan secara turun-temurun dalam khazanah Islam mulai dianggap bermasalah oleh kaum perempuan muslim, terutama kalangan feminisnya. Di mana pangkal soalnya? Kita mengetahui bahwa para penafsir di dunia Islam pada umumnya semuanya adalah kaum pria. Inilah yang ditengarai sebagai sumber dari berkembangnya tafsir patriarki atau tafsir yang memposisikan perempuan sebagai makhluk kelas 2. Menurut tafsir ini, perempuan diciptakan untuk melengkapi laki-laki. Mereka dilahirkan untuk melayani laki-laki dan seterusnya. Narasi mengenai istri saleha, kepatuhan mutlak istri pada suami, kebolehan suami memukul istri, hak cerai suami atas istri, dan sebagainya, juga hak berpoligami suami, lahir dari tafsir patriarkis ini. Pandangan Denny J.A. dalam soal ini dilatari oleh fenomena mutakhir di Arab Saudi. Kita tahu bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman atau MBS membebaskan kaum perempuan Arab untuk muncul di ruang publik. Seperti mengemudikan kendaraan sendiri, menonton bioskop, melihat konser musik atau olahraga, dan bebas mengenakan jenis pakaian yang mereka pilih sendiri sesuai dengan kesopanan publik. Pertanyaan yang lebih spesifik setelah isu liberalisasi di Arab Saudi ialah sejauh mana kaum perempuan berhak menentukan bagi dirinya sendiri memakai jilbab atau tidak. Lagi-lagi ini pun soal tafsir. Sebab menurut Denny J.A.,
sebagian ulama menyatakan kewajiban mutlak bagi kaum perempuan muslim untuk menutup rambut mereka karena rambut merupakan aurat. Sebaliknya, ada para ulama yang tidak menganggap rambut sebagai aurat. Dengan sendirinya mereka tidak mewajibkan pemakaian jilbab. Di Indonesia, keragaman tafsir soal rambut ini pun muncul. Para ulama intelektual seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Nurholis Majid termasuk yang tidak mewajibkan pemakaian jilbab bagi perempuan. Karena itu, keluarga mereka tidak terlihat memakai jilbab. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan putri-putrinya seperti Yeni Wahid dan Alisa Wahid hanya mengenakan kerudung terbuka. Ibu Omi Nurholis Majid bahkan sama sekali tidak memakai jilbab maupun kerudung terbuka, kecuali di acara-acara tertentu. Sejatinya, model kerudung seperti mereka ini yang tidak menutup seluruh rambut yang menjadi budaya berpakaian perempuan muslim Indonesia sejak dulu, bukan jilbab yang menutup rapat seluruh kepala. Nurholis Majid atau Cak Nur mengamati fenomena jilbab sebagai pertumbuhan keagamaan yang masih kritis, critical growth, untuk menuju pertumbuhan yang lebih matang. Apalagi dalam Al-Quran, menurutnya, isu jilbab itu kaitannya dengan dada, bukan dengan rambut. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Setelah 800 tahun lamanya Islam masuk ke bumi Nusantara dan dipeluk oleh mayoritas penduduk di sini, baru belakangan ada suara yang keras sekali mengenai kewajiban berjilbab. Dulu tidak pernah ada. Jilbab menjadi simbol, menjadi identitas keislaman yang membedakan muslim dan non-muslim. Karena itu, perempuan yang tidak mau mengenakan jilbab dengan mudahnya dicap sebagai bukan muslim. Padahal berjilbab atau tidak menurut DNJA hanya soal tafsir. Belakangan, jilbab menjadi identitas politik karena ia merupakan agenda kaum revivalis fundamentalis yang memperjuangkan daulah Islamiyah atau negara Islam. Gaya jilbabnya pun berbeda, dikenal dengan hijab. Mereka menutup seluruh tubuh termasuk wajah dengan cadar. Fakta bahwa dalam beberapa dasawasa terakhir, jilbab menjadi semacam pakaian resmi kaum perempuan muslim menunjukkan bahwa pergeseran pemahaman agama terjadi secara cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat kita. Di sini, perebutan tafsir agama dimenangkan oleh kaum fundamentalis atau kelompok revivalis. Sekarang ini penafsiran orang-orang seperti Gus Dur, Cak Nur, dan para ulama lain yang tidak mewajibkan pemakaian jilbab menjadi minoritas, bahkan tersingkir. Perempuan-perempuan yang dulu dengan bebas membiarkan rambut mereka terbuka, kini merasa mendapat tekanan sosial yang kuat. Sebab label yang diberikan kepada mereka tidak tanggung-tanggung, bukan perempuan yang baik. Baru akhir-akhir ini kita melihat ada arus balik, di mana mulai banyak perempuan yang kembali seperti dulu tidak memakai jilbab. Sebagian tetap memakai kerudung terbuka dan sebagian lagi benar-benar melepas jilbab mereka sepenuhnya. Hal ini bukan karena mereka bosan dengan jilbab, melainkan mereka mulai kembali memberi tempat pada tafsir-tafsir yang lain yang selama ini distigmatisasi oleh suara kaum revivalis fundamentalis. Dari hasil sebuah survei, DNJA menunjukkan begitu beragamnya kemungkinan tafsir itu. Di Bosnia misalnya, 92% populasi penganut muslim, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa perempuan berhak menentukan bagi dirinya sendiri apakah mereka ingin memakai jilbab atau tidak. Sementara itu di Mesir hanya 30% yang menyatakan
bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih bagi dirinya sendiri akan memakai jilbab atau tidak. Selebihnya dalam jumlah mayoritas berpandangan bahwa soal jilbab adalah ketentuan kitab suci yang tak bisa ditafsir secara lain. Di sini, di Indonesia, ujar Denny, tafsir berada dalam ruang otoritas yang menghegemoni. Suara-suara yang lain ditindas atau disingkirkan. Artinya, tafsir tidak bisa direbut. Tapi di Bosnia, kaum perempuan berhasil merebut tafsir sehingga muncul pandangan yang lain. Jadi, kemungkinan untuk munculnya tafsir-tafsir yang berbeda selalu ada. Selalu ada tafsir baru sebagai alternatif atau tandingan atas tafsir yang sudah mapan. Tergantung pihak-pihak yang berkepentingan mau merebut tafsir tersebut atau membiarkannya dikendalikan oleh suara arus utama. Contoh lain misalnya soal pendidikan perempuan. Di sisi paling kanan ada Taliban yang bahkan sangat melarang perempuan masuk ke dalam pendidikan di ruang publik. Sementara itu di sisi paling kiri ada ekstrem liberal. Terdapat contohnya di Amerika Serikat, di mana ada kelompok progresif muslim yang sangat serius memperjuangkan hak-hak perempuan dengan standar yang sangat tinggi. Yang menjadi isu di Amerika Serikat bukan lagi soal pendidikan, kesempatan kerja di ruang publik, dan yang semacam itu. Melainkan sudah masuk ke isu kesetaraan hak perempuan untuk ritus-ritus agama. Misalnya, kaum perempuan sudah merebut tafsir yang lebih jauh lagi, seperti menjadi imam sholat bagi semua jamaah, baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan muslim di Amerika Serikat juga menjadi khotib Jumat. Ini menunjukkan bahwa wilayah ritus-ritus agama yang dulu menjadi monopoli laki-laki, kini tergerus karena kaum perempuan berani merebut tafsir. Bukan hanya itu, kaum perempuan juga merebut tafsir untuk perkawinan sejenis. Sehingga muncul penyelenggaraan pernikahan sejenis di masjid-masjid di Amerika dan Eropa. Fenomena LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender bukannya tidak ada di negara-negara Islam di seluruh dunia. Namun fakta ini ditutup-tutupi, diingkari dengan membuat berbagai pembatasan dan larangan. Sementara itu, di negara-negara maju, masalah ini sudah selesai. Perbedaan yang cukup mencolok antara perempuan muslim di Afghanistan dan Amerika Serikat adalah soal campur tangan negara. Pemerintah Taliban di Afghanistan membuat regulasi yang ketat mengenai perempuan. Sedangkan di Amerika Serikat, kaum perempuan muslim menikmati kebebasan mereka dalam berpikir dan bertindak. Sekarang muncul pertanyaan, apakah sebaiknya negara ikut campur terhadap urusan keagamaan warganya? Dari sudut pandang demokrasi dan kebebasan, menurut Denny J.A., negara tidak dibenarkan mencampuri urusan keagamaan atau keimanan warganya. Di Indonesia, hal semacam ini belum terjadi. Bahkan kita sering melihat adanya favoritisme atau pilih kasih negara terhadap kelompok agama tertentu. Dalam 2 dasawarsa terakhir, kita menyaksikan munculnya 300 perda syariah yang berlaku di 10 provinsi yang dianggap sebagai bagian dari aturan pemerintah daerah yang melakukan favoritisme kepada warga negara dan agama tertentu, yakni Islam. Ada banyak kasus di mana aturan berjilbab misalnya diberlakukan juga kepada perempuan non-muslim di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat kerja. Hal ini menurut Denny J.A. melanggar prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kalau negara membiarkan itu terjadi, apalagi malah memfasilitasi pemaksaan aturan berjilbab, maka negara telah menyimpang dari tujuannya untuk melindungi seluruh warga negara.
salah satu ciri masyarakat kita adalah keragaman dalam segala hal, termasuk agama dan kepercayaan. Beratus-ratus tahun mereka hidup berdampingan secara damai. Masalah muncul ketika negara melalui organnya seperti Majelis Ulama Indonesia melakukan intervensi terhadap keyakinan warga. Kehadiran negara menambah rumit persoalan karena ia melakukan favoritisme atau pilih kasih sambil mendiskriminasi yang lainnya. Negara telah memihak pada tafsir tertentu. Dengan begitu, negara menegasi keragaman tafsir yang berkembang di dalam komunitas agama. Kehadiran negara dalam perbedaan tafsir agama malah memperkeruh keadaan. Pada akhirnya, negara justru menjadi ancaman bagi keragaman dan terutama ancaman bagi kelompok-kelompok minoritas serta aliran yang dianggap menyimpang yang selalu menjadi korban kekerasan kelompok mayoritas. Jika negara berpihak pada salah satu tafsir, maka ketimpangan akan terjadi. Kekacauan dalam praktek konstitusi terjadi. Sebab jelas menurut konstitusi kita, pasal 29 ayat 2, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Pelanggaran terhadap prinsip itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Bentuk-bentuk pelanggaran semacam itu dapat kita sebut dari mulai diskriminasi, seperti dalam kasus warga dan pemerintah yang mempersulit pembangunan rumah ibadah kelompok agama tertentu, intimidasi, seperti dalam kasus pemaksaan jilbab di sekolah dan tempat kerja dengan ancaman dan sanksi tertentu, dan persekusi, seperti kekerasan dan penyerangan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sesat. Negara seharusnya bersikap netral dan mengayomi seluruh warga negara, apapun agama dan keyakinan mereka. Kalau prinsip ini dilanggar, menurut Denny, maka akan lahir ketidakpercayaan masyarakat. Perlahan tapi pasti, negara akan kehilangan legitimasinya di mata warga. Di sini dapat disebutkan salah satu contoh perebutan tafsir yang cukup penting dan menurut Denny akan berdampak luas. Ia merujuk ke Munas Alim Ulama dan Kombes, Konferensi Besar NU Nahdlatul Ulama pada tahun 2019. Perhelatan ini melahirkan rekomendasi penting. Di situ dinyatakan bahwa sebutan kafir tidak tepat diberlakukan untuk warga non-muslim sekarang ini. Ketua Umum PBNU saat itu, Kiai Haji Said Agil Siraj, menegaskan bahwa ketika Nabi Muhammad di Makkah, kata kafir itu digunakan untuk warga yang menyembah berhala, tidak memiliki kitab suci, dan tidak punya agama. Tapi ketika Nabi ke Madinah, tidak ada istilah kafir bagi warga Madinah. Padahal di sana ada 3 suku besar yang bukan umat Nabi Muhammad. Nabi menyebut mereka non-muslim, bukan kafir. Bagi NU, kata kafir dihindari untuk masa kini karena konotasi buruk yang akan dilekatkan. Ia mengandung kekerasan teologis. Namun, ujar Denny, tentu tidak ada maksud NU menghapus kata kafir itu dari Al-Quran. Ini hanya penggantian istilah untuk praktek kenegaraan di ruang publik. Dalam pandangan Denny, rekomendasi NU tersebut akan dapat mengubah sejarah. Dalam sejarah dan wacana Islam, kita melihat bahwa rentang penafsiran, perebutan tafsir, bahkan pertarungan tafsir begitu luas. Kita mau memilih tafsir yang mana? Yang sangat konservatif seperti Taliban di Afghanistan atau yang sangat liberal seperti di Amerika Serikat. Di Indonesia, rentang itu pun terlihat. Banyak pemikir yang sudah berada di sisi liberal dan di seberang sana kelompok ulama yang sangat konservatif juga tidak sedikit. Kelompok konservatif sudah melangkah sangat jauh
dengan membenarkan aksi-aksi kekerasan seperti terorisme dan bom bunuh diri atas nama ajaran jihad. Sementara kelompok liberal masih terseok-seok dan terkesan ragu untuk mengambil aksi emansipasi yang lebih militan. Denny menunjuk contoh seliberal-liberalnya kaum feminis muslim di Indonesia belum seperti teman-teman mereka di Amerika yang berani memperjuangkan tafsir untuk menjadi imam salat di masjid, memberikan khutbah Jum'ah, atau mendukung pernikahan sejenis di masjid. Namun Denny mengakui bahwa di sini memang belum tersedia kultur untuk itu. Padahal di Indonesia, tafsir masih menjadi isu yang krusial karena agama masih sangat dominan. Atas dasar itu, Denny menyerukan agar kita ikut merebut tafsir yang pro kebebasan dan kesetaraan gender. Bagi Denny, isu kesetaraan gender bukan hanya pertarungan dan perjuangan kaum perempuan, melainkan perjuangan umat manusia. Gagasan-gagasan Denny J.A. mengenai perebutan tafsir dan keberpihakannya kepada tafsir progresif emansipatoris yang berada di sisi liberal memang tampak sangat provokatif. Dalam konteks kesetaraan gender, bahkan kalangan feminis muslim sendiri nyaris tidak ada yang menyuarakan isu-isu seperti perempuan berhak menjadi imam salat bagi jamaah laki-laki maupun perempuan menjadi khotib Jumat dan memberi dukungan pada pernikahan sejenis. Arus utama yang memegang teguh ortodoksi terlalu kuat. Di sini, orang-orang yang memiliki suara berbeda tidak akan banyak karena pasti akan dimusuhi dan dihujat. Tapi sejarah selalu memberi tempat kepada mereka yang berani melawan arus. Lebih dari itu, satu hal perlu dicatat bahwa keragaman menjadi ciri penting agama Islam. Hal ini menunjukkan besarnya agama Muhammad ini.